Kita semua sekarang ini menanggung yang dipertontonkan oleh Netflix loh. Bukan dipertontonkan oleh persidangan kita, bahwa praktek yang dilakukan sekarang ini terhadap vonis Jessica yang sekarang sudah dieksekusi ternyata adalah peradilan sesat karena diadili berdasarkan berkas-berkas yang sudah sesat juga. Kalau memang tidak ada fakta, jangan dengan mudah mengatakan hakim ini boleh menemukan hukum. Salah, itu hakim Amerika menemukan hukum karena dia berpedoman pada jurisprudensi. Hakim kita ini tidak berpedoman pada jurisprudensi, makanya sering terjadi disparitas. Hakim A peristiwa yang sama, hakim B peristiwa yang sama, hukumnya beda-beda. Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kita kembali mempersoalkan peradilan sesat. Yang akan kita bicarakan kelihatannya kecil, korbannya juga cuma satu orang. Tapi terus bergulir dan memperoleh perhatian luas dari ahli-ahli hukum maupun penegak hukum. Karena melibatkan sejumlah orang yang sangat besar dan institusi yang sangat berpengaruh juga, yaitu kasus Jessica. Kali ini saya bersama 3 orang yang sudah sangat ahli. Wartawan cuman saya, Bung Johnson Panjaitan. Ini teman lama saya sejak dulu demo tuh saya udah tahu nih. Jadi integritasnya nggak perlu dikhawatirkan lah. Kemudian Kang Karna, orang yang mendirikan Bravos Radio. Ya, dan yang satu lagi kita juga baru ketemu, jauh-jauh datang dari Solo, Ketua Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia, Dr. Muhammad Taufik. Selamat sore. Dan saya akan langsung saja ke orang yang sebelah kanan saya, yang sudah sangat senior tapi kelihatan sangat muda. Tadi aku bilang juga gitu waktu dijemput di bandara tadi. Begitu ya. Ya, bagaimana nih Kang Karna yang sudah lama mengikuti kasus Jessica? Ya sebenarnya ngiri-ngiri sedap lah, gitu kan. Karena berhubungannya banyak dengan banyak pihak nih, Mas Gigin. Tapi sejauh ini karena program kita mengenai selamatkan Jessica ini diawali juga dengan Bang Johnson, gitu kan. Awal pertama kita, gitu kan, membuka kasus ini. Dan tentunya sejauh ini kan sudah 2 bulan hampir kita berjalan. Dari awal pertama kita ngobrol dengan Bang Johnson. Dan progresnya sudah panjang nih sekarang. Dan kelihatannya progresnya sudah panjang, tapi hasilnya masih tetap ditunggu oleh semua pendengar Bravos nih, netizen. Nah, dan mengenai tadi peradilan sesat nih, juga saya akan tanyakan kepada 2 ahli ini, Pak Taufik dan Bang Johnson. Ya karena sekarang sudah sampai ke para politikus nih, diantaranya Beni Kaharman, anggota dari Komisi 3 mengatakan dalam fit and proper test Hakim Agung, dia mengatakan bahwa peradilan sekarang ini peradilan sesat, dan khusus juga kepada kasus Jessica Kumala Wongso. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Maka no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Anza. Sesat. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Tapi juga tidak hanya no money, no justice. Tetapi no power juga, no justice. Bapak boleh punya uang banyak,
Bapak boleh punya media-media sosial hantu belaulah, media akun-akun bursa gini kan. Tapi kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada itu keadilan. Maka no justice, no power, no justice. Tidak ada kuasa, tidak ada keadilan itu. Keadilan akan datang apabila ketiganya ada di satu tangan, di satu genggaman. Money, viral, dan power tadi ada di satu tangan. Walaupun bicaranya sangat halus, Pak Benny Kaharman ini dia bilang peradilan sesat, Jessica Wongso menyesatkan kita yang ada di forum ini, di forum Komisi 3. Kemudian juga dia mengatakan bahwa menyesatkan hakim-hakim, karena hakim pun tersesat. Ya dengan keyakinannya yang hanya meyakinkan Bapak Hakim pada saat itu, dia teryakinkan bahwa Jessica bersalah sebagai pembunuh dan ada racun di situ dengan melihat CCTV yang begitu kabur, ya gambarannya. Kalau saya bilang begitu itu sudah mosaik, sudah tidak bisa dilihat, dan menurut ahli digital forensik yang didatangkan oleh kuasa hukum bahwa hasil itu sudah direkayasa. Ya, nah sekarang mungkin yang saya tanyakan ke Bang Johnson mengenai peradilan sesat. Apakah memang peradilan sekarang ini sudah mengarah, dulu kita sangat tabu loh mengatakan peradilan sesat. Sekarang seorang politikus berani mengatakan peradilan sesat dalam sebuah forum yang begitu terhormat di sana. Apakah memang benar kita ini sudah ada peradilan sesat di kita ini? Oh iya, itu udah jadi fakta, Kang, karena itu sudah fakta, dan fakta ini bukan cuma berada pada level bawah, tapi sudah sampai pada level atas yang namanya Mahkamah Agung. Dan menurut saya kalau kita main data ya, jadi selain korupsi ini yang paling tinggi itu adalah korupsi politik, tapi ada juga yang sangat merusak yang namanya korupsi judisial. Nah, korupsi judisial ini sudah sampai pada tingkat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya kira praktek peradilan sesat yang barusan saya bicarakan itu langsung meloncat tinggi. Sebaiknya kita membedah ini agak lebih detail supaya kita mendapatkan pelajaran yang penting dalam rangka mendorong dan menjaga agar institusi yang kita harapkan untuk menegakkan hukum, bukan penegakan hakim, penegakan hukum loh, ya kan? Kebenaran dan kemanfaatan sungguh-sungguh terjadi. Tapi menurut saya harusnya peradilan kita bukan hanya untuk yang tiga itu, tetapi juga untuk penegakan etik dan moral, ya kan? Nah, mari kita bedah. Kalau kita ngomong teori, aduh, ini teori ini terlampau banyak, ya kan? Di mana-mana, wah, sistem peradilan pidana kita ini, ya, dalam rangka mencari kebenaran material. Nah, tapi kalau digabungkan pertanyaannya, Kang, karena bagaimana menemukan kebenaran material dengan praktek peradilan sesat ini yang harus kita lihat, ya kan? Ini kan semua bukan ngarang. Semua ini ada nama hitam atas putih, namanya berkas perkara. Ya, berkas perkara. Jadi berkas-berkas inilah yang dikumpulkan oleh aparat-aparat penegak hukum yang kemudian bahannya dijadikan menjadi satu berkas dan dibawa ke pengadilan dan kemudian diadili untuk mendapatkan kebenaran, ya, kepastian hukum, ya, dan kemanfaatan di situ. Tapi kok yang terjadi sekarang malah peradilan sesat. Kenapa begitu? Karena dari awalnya juga yang dilakukan itu sudah sesat, melanggar etik. Saya kasih contoh karena ini kita bicara kasusnya Jessica, ya. Saya kira semua orang-orang yang kuliah di Fakultas Hukum dan kriminolog, ya, kalau ada orang mati
semuanya harus diotopsi Oh iya. dan dibuat visum et repertumnya. Kalau tiba-tiba itu tidak ada, lantas berkasnya itu diproses, disidik oleh orang yang ketua penyidiknya levelnya tidak tanggung, bukan level polsek loh, levelnya polda loh dan dir loh, ya, melakukan proses ya mulai dari olah TKP. Nah, itu bagaimana? Apakah telah dilakukan secara benar atau tidak? Semuanya itu kan dibuat hitam atas putih karena ada prosedur dan berita acara semuanya kan. Itu bagaimana? Termasuk juga misalnya bagaimana mayat itu diolah, bagaimana kopi dan gelas-gelas itu yang dijadikan barang bukti itu semua kan ada berkasnya, lembar demi lembar dibuat, ya kan? Bukan di karang-karang lisan itu, semuanya itu dibuat berkasnya kan. Kemudian juga CCTV-nya itu bagaimana, ya? Itu semua sebenarnya langkah awalnya adalah olah TKP. Pertanyaannya, olah TKP ini telah dilakukan secara etik, secara benar nggak? Terutama juga karena ini polisi ngomongnya, wah sekarang ini kita harus pakai sains, ya kan? Wah, sains kalau digunakan hanya untuk membenar-benarkan dan menutup-nutupi, efeknya ya kayak begini, jadi peradilan sesat. Ya, kalau kamu mau pakai sains dari awal, ya mayatnya diotopsi. Gitu loh. Ya, kalau mau mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum. Ini semua tidak dilakukan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan kontrol terhadap berkas-berkas ini? Telah dilakukan secara benar, baik dari segi keilmuan maupun dari segi metodologi dan dari segi prosedur. Kalau ini tidak ada yang kontrol, maka inilah yang disalahgunakan. Kemudian berkasnya oleh kepolisian diselesaikan dan dibuat kesimpulannya sendiri. Jadi dia yang olah TKP, dia yang nyidik, dia yang menyelidik, dia yang ngumpulin datanya, kemudian dia yang menyimpulkannya sendiri, ya kan? Kemudian baru dikasih ke jaksa. Dan jaksanya waktu itu bolak-balik kayak ingus begitu. Saya pikir bolak-balik diuji gitu loh, bahwa itu prosedurnya telah dilakukan dengan benar. Ternyata enggak, diterima, terus diteruskan ke pengadilan. Di pengadilan juga begitu. Saya pikir tadinya itu juga diuji. Saya bilang kenapa itu kayak ingus, karena yang terjadi begini. Kalau kita mau cari kebenaran material ya, yang benar nih secara etika dan secara teknis sains, semua yang kita dapat kita taruh semua di dalam berkas. Tapi fakta yang kita lihat, orang-orang yang diperiksa sebagai saksi pro justisia justru di berkas tidak ada dan tidak dimajukan sebagai saksi. Berarti kan ini ada yang diolah, ada yang dimain-mainin. Nah, siapa itu yang memainkan itu? Apakah jaksa pada waktu itu periksa itu dengan benar? Menurut saya nggak benar. Nah, dari berkas-berkas yang tadi saya katakan itu telah dilakukan tidak benar itu, diadililah, ya kan? Dan faktanya ternyata kan kalau kita mau mendapatkan kebenaran material, semua lembar-lembar dan prosedur itu kan harus diuji di persidangan, ya kan? Bukan cuma dipertontonkan terus kemudian itu jadi berkas lenong. Seolah-olah itu adalah skenario. Bukan, ini uji materi, prosedur diuji. Ya, tapi bagaimana hakim mau menemukan itu kalau seluruh berkas-berkas itu dari awal sudah tidak benar? Maka mengandalkanlah keyakinan hakim. Ternyata keyakinan hakim ini juga keyakinan yang menurut saya konyol. Karena ternyata kalau saya lihat kapasitas dari hakimnya sendiri, nggak terlampau juga dia ngerti sains yang itu apa itu CCTV, apakah bisa direkayasa atau tidak. Kalau soal bedah mayat, otopsi, seharusnya dia tahu karena dia bukan hakim ece-ece, dia hakim senior, tiga-tiganya hakim senior. Saya kira seharusnya tahu, tapi kan main pencak silat semuanya, ya kan? Akibatnya kita sekarang bukan cuma peradilan dan hakim itu yang menanggung, kita semua sekarang ini menanggung yang dipertontonkan oleh Netflix loh. Ya.
ya, bukan dipertontonkan oleh persidangan kita, oleh Netflix, bahwa praktek yang dilakukan sekarang ini terhadap vonis Jessica yang sekarang sudah dieksekusi ternyata adalah peradilan sesat karena diadili berdasarkan berkas-berkas yang sudah sesat juga. Dan artinya ini bisa membangun opini atau keyakinan publik bahwa apa yang terjadi dalam kasus Jessica ini sebenarnya fenomena puncak gunung es. Ya. Secara umum dunia peradilan kita kurang lebih bisa seperti itu, kan ngeri kalau gitu. Iya, berarti sekarang ini ada pertempuran antara keyakinan hakim yang sudah dieksekusi dengan keyakinan publik sekarang ini yang akhirnya menguji apakah praktek peradilan yang telah dilakukan itu benar-benar peradilan yang benar atau enggak. Ternyata peradilan sesat tuh Mas Gigin. Nah, ini bagaimana Anda melihat ini Pak Taufik Saya untuk melengkapi menyelesaikan saja ini? apa yang disajikan oleh Bung Johnson. Pertama, paradigmanya harus dirubah dulu. Di pengadilan itu kita mencari kebenaran atau kemenangan. Ya, kalau kita mencari kebenaran, maka proses dalam sistem peradilan pidana itu harus dirubah. Jadi pengadilan itu ada 3 hal yang harus dicapai dulu. Ya, apa? 1, terdapatnya keadilan. Kemudian kemanfaatan, baru kepastian. Kalau sistem peradilan kita ini muaranya adalah menciptakan keadilan, menciptakan kemanfaatan, baru kepastian, jangan dibalik. Yang sekarang ini adalah kepastian hukum, kemanfaatan, baru keadilan. Ini dibalik, harus keadilan dulu. Karena apa yang disampaikan oleh rekan saya itu, Bung Johnson tadi, itu namanya keadilan prosedural. Kalau keadilan prosedural itu apa kata polisi, apa kata jaksa, apa kata hakim. Masyarakat yang tidak mengerti hukum, bahkan advokat pun tidak termasuk. Maka saya bilang advokat itu jangan bangga dulu disebut penegak hukum. Karena tidak punya fungsi penyelidikan. Nah kembali tadi saya menambahkan, kalau memang di dalam satu pemberkasan itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada masyarakat, jangan lupa. Polisi itu juga berhak dilakukan apa yang namanya legal audit. Yes. Jadi apakah, karena fungsi polisi itu 2, penyelidikan, penyidikan. Gelar perkara olah TKP itu apakah sesuai dengan standar penyelidikan atau tidak. Dan itu dibutuhkan legal audit. Legal audit tentunya orang-orang yang mengerti ilmu hukum, yuris-yuris, dan yang punya integritas, punya ilmu, punya kapabilitas. Kalau polisi melakukan penyelidikan sendiri, tadi dibilang oleh rekan saya, kemudian dia menganalisa, menyimpulkan, dan kemudian menyajikan sendiri. Ini namanya kan jeruk makan jeruk. Kalau jeruknya kecut ya kecut semua. Kalau jeruknya manis semua. Kebetulan jeruknya pahit semua. Lalu tadi juga saya ingin sampaikan, saya mengkoreksi dari awal. Saat ini menjadi hakim itu begitu mudah. Hanya melakukan pendidikan 2 tahun, orang sudah boleh menangani perkara. Nah, sementara kalau kita lihat ya di Amerika, di Eropa, jadi jaksa dulu, jadi advokat, baru dia jadi hakim. Jadi terlalu mudah orang memegang palu. Sering diumpamakan hakim ini adalah wakil Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa mencopot haknya, bisa membunuh, karena orang ini dijatuhi vonis mati misalnya. Nah, jadi fakta-fakta ini dikoreksi dulu. Pertama harus direorganisasi dulu. Karena apa? Kepolisian ini satu-satunya, di Indonesia ini polisi unik. Di satu sisi dia penegak hukum, di satu sisi dia hukum. Saya buktikan bahwa berkas ini, misalnya dia punya berkas, yang bisa menghidupkan berkas itu polisi. Nggak bisa berkas ini langsung kejaksaan ke pengadilan. Ya tergantung apa kata polisi. Kalau polisi mengatakan memenuhi syarat, ini bisa naik. Tapi walaupun ini berbuih-buih, rekan saya ini, Johnson Panjaitan yang sudah sangat melegenda namanya, sampai mobilnya pun disiram, disiram air keras. Nah, faktanya kan memang faktualnya seperti itu. Jadi di Indonesia ini polisi itu hukum yang hidup dan tidak ada yang mengawasi. Sorry aja, meskipun ada Kompolnas, kalau kantornya di halaman kantor polisi mau ngawasin apa? Lu dapat gaji dari gue. Ya, Ya? bagian dari itu ya. Lu mau ngawasin gue, lu subordinasi. Kalau lu membangkang namanya. Nah, kalau kamu melawan aku, namanya kamu itu membangkang. Jadi susah. Oleh karena itu, diluruskan dulu. Apa yang dilakukan polisi itu harus dilakukan namanya legal audit. Apakah penyelidikannya sudah benar? Karena yang dilakukan olah TKP dan sebagainya itu kan namanya penyelidikan. Dan diatur di dalam KUHAP. Yes. Kalau memang dalam rangka tadi strukturnya dirubah ya, jadi revitalisasi
atau revolusi kadang-kadang menakutkan nih, dikiranya berontak kan gitu ya. Revitalisasi, reorganisasi pengadilan dirubah dulu. Orang datang ke pengadilan itu satu, menemukan keadilan, menemukan kemanfaatan, menemukan kepastian. Oleh karena itu, nanti yang dimunculkan adalah keadilan substansial, keadilan menurut hati nurani orang-orang yang tidak berprofesi sarjana hukum. Jadi seperti Kang Sekarna sama Mas Gigin itu paham, bukan kita doang yang ngerti pasal-pasal KUHAP. Itulah yang dicita-citakan sebenarnya dari revitalisasi keadilan di Indonesia. Kalau keadilan prosedural ya sudah, apa yang dikatakan polisi, katakan jaksa, katakan hakim selesai sudah. Tetapi tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat harus dipahamkan pemahamannya ya, bahwa bagaimana sih yang namanya penyidikan, bagaimana sih penyelidikan, apa benar misalkan ini orang sudah diduga meninggal karena diracun kopi. Kok masih ada pegawai kafe boleh mencicipi kopi? Ini pelanggaran berat. Siapapun yang ada di situ penyidik yang memperbolehkan peristiwa itu pelanggaran berat. Kalau ikut mati. Kalau tidak ikut mati kan menjadi kontroversi loh. Kenapa Mirna Salihin mati? Kenapa ini pegawai Olivernya tidak mati? Jadi kembalikan itu. Pertama itu tetap harus meraih keadilan, kemudian kemanfaatan, baru kepastian. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau hakim-hakimnya itu berpendidikan, punya integritas, punya moral. Nah, saya pengen tanya nih Mas, ya kan? Ini kan selalu aja diomongin di mana-mana. Walaupun sebenarnya kita juga harus menerima kenyataan ini, walaupun nggak benar sebenarnya kan. Kalau kita bicara soal praktek hukum pidana, ya kan? Ini penyidiknya polisi selalu bilang, wah kita menggunakan scientific criminal investigation. Pertanyaan saya, siapa yang mengontrol bahwa dia melakukan scientific criminal investigation itu secara benar? Siapa? Orang semuanya dia kok. Hah? Bedah mayatnya juga dia, apa segala macamnya juga dia ya kan? Termasuk digital forensiknya. Iya, termasuk digital forensik ini ya kan. Misalnya kayak kasus yang sangat terkenal itu kasus Sambo pembunuhan itu kan. Harus ekshumasi, itu kan berarti saintifiknya nggak jalan. Iya. Ada yang nggak bener. Ya kan? Ada yang nggak bener di situ. Harus diukur pelurunya dari mana. Jadi menurut saya itu basic. Yang kalau itu tidak dilakukan oleh benar, inilah bibit-bibit yang menjadi legitimasi peradilan sesat menurut saya. Tadi saya tambahkan kan tadi bahwa di pengadilan pun ada namanya scientific justice crime. Harus dibuktikan oleh ahli yang kompeten di bidang itu. Kalau itu dokter forensik, tanya dia standar operating prosedurnya dokter forensik itu ngapain terhadap mayat kan gitu. Apakah cukup dilihat ludahnya? Apakah dilihat air kencingnya doang, ataukah harus perlu dilakukan otopsi dan sebagainya. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan pada hari ini kita menghegemoni seolah apa yang kita lakukan ini sudah sesuai standar hukum, sudah memenuhi hak asasi manusia, dan yang pasti tidak ada tadi judicial corruption apa iya. Nah, bagaimana cara mengujinya di pengadilan itu kembalikan pada pasal 183 KUHAP, 184 dan 185 bahwa pembuktian yang terkuat itu adalah apa yang disajikan di depan pengadilan. Nah pertanyaannya, kalau yang disajikan pengadilan itu hanya BAP, dan BAP itu bukan barang bukti, jangan lupa, bukan alat bukti. Itu hanya berkas diuji dari peristiwa yang ada di persidangan tersebut. Kalau memang tidak ada fakta, jangan dengan mudah mengatakan hakim ini boleh menemukan hukum. Salah, itu hakim Amerika menemukan hukum karena dia berpedoman pada jurisprudensi. Hakim kita ini tidak berpedoman pada jurisprudensi, makanya sering terjadi disparitas. Hakim A peristiwa yang sama, hakim B peristiwa yang sama, hukumnya beda-beda. Benar kan? Itu yang saya bilang kepastian hakim, jadinya tidak ada kepastian hukum. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan dengan scientific justice crime, harus ada orang yang berkompeten untuk menilai alat-alat bukti yang disajikan oleh polisi tadi sudah benar apa tidak. Kalau ternyata tidak, memang diperbolehkan di pasal 183 itu keyakinan hakim atau sering disebut meta yuridis. Tetapi meta yuridis itu bukan asal-asalan karena saya hakim, juga pakai ilmu juga gitu loh. Ya, ilmunya ini
ini standar forensiknya sudah dipakai belum ya? Tadi bilang kan hakimnya hakim senior. Ya. Ya. Tapi saya tidak mengkaitkan dengan hakim senior, hati-hati, Bung Johnson. Karena senior itu bisa juga diartikan negatif. Senang nipu orang. Iya. Dan saya juga ada satu kasus yang cukup menarik kalau kita berbicara pembuktian di pengadilan. Iya, iya. Misalnya dalam kasus ijazah palsu nih, Iya, iya. di mana orang yang yang menuntut keberadaan ijazah palsu ini Malah di penjara. di penjara 6 tahun. Alasan jaksa, bukti sudah ada berupa fotokopi ijazah dan istilahnya legalisasi dari Kementerian Pendidikan setempat. Itu saya juga bingung nih. Ini bisa dibenarkan nggak nih secara hukum kita? Ya sebenarnya ya praktek-praktek seperti itulah yang Iya. banyak terjadi di mana-mana kan. Iya. Nah, praktek-praktek seperti itu ternyata berada di pasar gelap keadilan, ya kan? Itu tidak hanya sekedar main kekuasaan, tapi itu juga di situ bisa transaksional, bisa manipulasi keilmuan, ya kan? Iya. Itu yang terjadi menurut saya. Maka ya jelas aja rusaknya sampai ke atas, sampai ke Mahkamah Agung dan sampai ke Mahkamah Konstitusi jadinya. Inilah yang terjadi di dalam praktek kita. Nah, pertanyaannya sekarang rakyat mau kemana kalau udah kenyataannya seperti ini keadaannya, ya kan? Faktanya kita terlampau lemah. Benar. Kenapa lemah? Putusan pengadilan yang sudah dieksekusi goyang hanya gara-gara film dokumenternya Iya. Netflix. Iya. Kan konyol. Jangan-jangan nanti lama-kelamaan putusan pengadilan yang sudah dieksekusi bisa goyang gara-gara cerita komika yang lawak-lawak. Iya. Ya dunia peradilan kita dunia lawak-lawak, jadi itu masih mending dokumenter agak serius. Kalau lawak-lawak, Jadi ini saya tambahkan, nanti asas fiksi hukum berubah menjadi fiktif hukum. Iya. Kan lebih bahaya. Ya. Fiksi hukum itu ketika sebuah undang-undang diundangkan semua orang dianggap tahu. Betul. Kalau fiktif hukum berarti hukum itu mainan. Bisa juga nanti ada cerita gadut kaca terbang begitu kan? itu. Kalau itu gadut kaca terbang menjadi produk pengadilan kan? Iya. Jadi saya ingat di kasus Meksiko Ya. karena rasa keadilan masyarakat sering terusik. Akhirnya ada kelompok polisi nih, polisi aktif maupun pensiun, mereka membentuk tim sendiri. Yang bersih. Wah, untuk memburu penjahat mereka hakimi Ya, sendiri, polisi yang bersih. hukum sendiri Ya, ya, polisi-polisi yang bersih. Bersih. Secara hukum udah pasti salah, tapi masyarakat mendukung. Terus terang saya agak khawatir bahwa hal ini terjadi di Indonesia. Nah, iya itu dia. Itu ada soal praktek dark justice dan Iya. saya lebih senang mengatakannya Menisahkan. dengan begini. Masyarakat mencari jalan keadilannya sendiri. Ya. Saya kira apa yang sekarang ini terjadi pada kasus Jessica, masyarakat mencari jalan keadilannya sendiri setelah dia lihat fakta-fakta itu. Karena itu menurut saya kita harus menggunakan momentum ini untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar perubahan itu entah itu keras secara revolusi. Ya. Saya udah agak jengah tuh pakai reformasi. Iya, Karena iya. reformasi kayak begini Malah nih. tambah Ya. buruk. malah Ya. tambah malah tambah bobrok ya kan. Ya. Malah tambah bobrok kok, dan rusaknya juga terutama di bidang yudikatifnya juga sampai atas ya. Saya kira kita harus memiliki modal sosial, pengetahuan dan kekuatan politik agar rakyat bisa mendorong perubahan sistem agar mereka bisa mendambakan yang tadi keadilan, kepastian kemanfaatan, hukum, kepastian. kemanfaatan, terutama juga didasarkan pada kode etik dan moralitas yang benar gitu loh. Ini saya sepakat, Madya. Jadi begini, kita selama ini selalu mendengung-dengungkan peraturan tertulis, undang-undang. Padahal moral itu lebih tinggi dari itu semua. Yes. Iya. Moral itu lebih tinggi dari aturan tertulis. Sama kalau di dalam kami orang Islam. Kalau sholat kan tidak perlu kentut itu ada ngingetin yang tahu kita. Kita mau sholat lagi silahkan. Tapi batin kita akan tahu kita ini kentut. Nah itu yang tidak dimiliki. Jadi mereka memandang, maaf nih ya, saya juga jengah juga ketika mendengar kata-kata reformasi. Tapi malah jadi NPWP. Tahu nggak NPWP? Nomor piro wani piro. Wani piro ya. Nomor perkoronya berapa? Yuk ngasih berapa nanti gua putus. Nomor piro Menang. wani piro. NPWP. Nomor piro wani piro. Iya. Ya. Jadi kita sepakat aja deh. Kalau saya mensitir dari perubahan yang terjadi di beberapa negara Asia Selatan itu pelopornya advokat juga.
Jangan lupa Sri Lanka itu revolusi dimulai juga advokat. Kemudian Pakistan itu juga advokat. Dan di beberapa tempat itu juga advokat. Jadi memang orang-orang seperti Bung Johnson Panjaitan ya dengan segala risikonya, mobilnya dilempari di itu, itu udah risiko, dan dia mah ketawa-ketawa aja dia. Tetapi kembali kepada topik pembicaraan, memang tidak bisa dipungkiri kalau saya mengatakan polisi itu yang itu, dan polisi itu ada tiga klaster. Polisi yang termasuk good cop, polisi yang termasuk black cop, dan yang paling ngeri ugly cop. Ugly cop ini yang tadi merekayasa barang bukti, menjadikan seorang tersangka dikeluarkan menjadi saksi atau saksi menjadi tersangka. Nah, di ruang-ruang inilah yang harus kita buka. Jadi satu ketika saya mengingat Netflix juga berani nggak dia bikin polisi Indonesia itu dalam 3 kategori. Ya, good cop, bad cop, the ugly cop. Karena good cop itu ada jumlah sedikit. Misalkan polisi di Malang itu yang jadi pemulung itu, Bung Johnson ada, dia dapat penghasilan sehari 76.000 dari mulung, ya, kemana-mana naik sepeda. Tapi ada juga polisi pangkatnya brigadir, rumahnya mentereng. Nah, ya saya kira konteks ini karena harus hati-hati kalau kasus Jessica ini mulai masuk ke forum-forum politik. Tidak bisa dihindari. Ini ya maksud saya harusnya kalau masuk ke forum politik itu dalam kondisi rakyat mulai sadar sehingga butuh perubahan. Betul. Jangan situasinya masih buruk seperti ini, peradilannya masih peradilannya sesat, kemudian forum-forum politik digunakan. Nah, ini yang susah, bisa NPWP lagi, ya kan? Karena sekarang etikanya kan etika wanipiro politiknya, ya kan? Nah ini yang menurut saya harus diwaspadai menurut saya ya. Polisi yang rajin menjalankan tugas dan cukup efektif selama ini, jadi cukup banyak di Indonesia itu kan cuman polisi tidur. Itu Gus Dur ya. Mungkin balik lagi Mas Sigit ke tadi. Menarik tadi masalah otopsi. Juga lebih menarik lagi statement dari Wamenkumham. Ya. Yang pada saat itu beliau itu menjadi ahli pidana di kasus Jessica 7 tahun yang lalu. Nah, kemudian terutama statement-statement 7 tahun kemudian itu kan dia di statement-statement yang dia sampaikan di podcast, juga di TV mainstream, dia mengatakan bahwa memang Jessica itu bersalah. Terutama dilihat dari gestur, itu lagi dari gestur. Jadi kalau Jessica itu kalau menjawab pertanyaan menurut tadi Prof. Edi, ya saya sebutkan saja namanya. Kalau Jessica itu menjawab pertanyaan matanya ke atas, pasti dia lagi akan berbohong. Satu itu. Kemudian ada lagi nih yang statement dari beliau mengatakan mengenai otopsi. Nah, dia katakan begini, sangat bodoh sekali kalau kepolisian itu tidak melakukan otopsi. Statement itu. Dan karena dari otopsi dia katakan akan diketahui penyebab kematian. Lalu statement terakhir dia katakan bahwa no autopsy no crime. Nah, saya berpikir apakah beliau ini tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu kalau memang di peradilan 7 tahun yang lalu sudah jelas memang tidak ada otopsi, dan itu juga diakui oleh ahli otopsi, ahli yang didatangkan oleh jaksaan. Nah, itu dia mengatakan tidak ada otopsi. Lalu Dokter Jaja mengatakan juga tidak ada otopsi. Dan walaupun Dokter Jaja pada situ hanya embalmem gitu kan. Nah, bagaimana Bu dengan statement? Apakah bisa dijadikan jalan untuk untuk novum seorang dulu dia belum jadi wamen.
Sekarang dia DGM. jadi wamen. Iya. Jadi kan kata-katanya bisa dipegang tuh. Menurut saya begini ya, kategorinya kan saksi ahli ya, bukan Betul. ahli bersaksi kan. Ya, Saksi ahli ya Ya. kan. Kredibilitasnya kita tahu lah, Mhm. ya kan. Hmm. Saya paham betul bagaimana Prof. Edi Edi Hiraj. Hiraj, ya kan, karena dia teman kita, kolega kita. Tapi kita harus mendudukan posisi ini pada posisi yang objektif. Ya. Jadi kan ahli ini kan memberikan kesaksian, menyatakan pendapatnya di sebuah persidangan. Mhm. Saya kira ada etika, Mhm. dan etikanya itu bukan hanya etika menyangkut dia sebagai ahli, Mhm. tapi juga dia sebagai ilmuwan. Ya. Ya, nggak bisa dia loncat-loncat begitu, menstigma-stigma orang terus kemudian menyimpulkan, kan dia bukan hakim, Hmm. dia kan ahli yang hanya dimintakan pendapat. Hmm. Ya. Dan ternyata malah lebih parah lagi meloncat dengan menstigma Gestur seorang tubuh. terdakwa, gestur tubuh itu udah di luar keahlian dia, ya kan? Nah, menurut saya inilah bibit-bibit yang memperkuat praktek peradilan sesat yang Ya. kayak begini-begini. Ya. Orang publik yang memiliki kapasitas dari segi keilmuan ya, Ya. maupun posisinya dia sebagai guru besar ya, bicara loncat pagar ini secara etika dan sekarang ini juga secara moral juga jadi bermasalah karena Ya, dia ya. sekarang tersangka, Ya, ya kan? ya. Apakah juga itu Kredibilitasnya dipertanyakan. integritas Ya, terutama. integritas, Nah, ya. ini Betul, nah integritas. integritas dari penegak hukum ini nih, Hmm. mau dia ahli kayak mau dia nggak ahli, mau dia saksi, ini yang sekarang ini menurut saya hilang dan rusak dan hancur. Kenapa? Ya terus terang saja, saya misalnya ya bisa jadi goyang kalau tiba-tiba sekarang ini kok bisa ya ada orang mati itu tidak diotopsi, tapi ada Disimpulkan. putusan pengadilannya, ada kesimpulan dan kepastian hukumnya. Mhm. Itu kan menurut saya kita semua bisa goyang, apalagi Mas Topik yang masih terus konsisten mengajar dengan segala dedikasinya. Kita goyang semuanya jadinya kayak begini kan. Nah, terus kita mau mencontoh siapa kalau penegak hukum ini integritasnya sudah merusak sampai institusi peradilan yang paling tinggi. Ya. Ya. Bagaimana ini menurut saya? Nah, disinilah menurut saya butuh kesadaran rakyat, baik citizen maupun netizen yang radikal. Ya. Ya. Kalau tidak, kita tinggal tunggu Ya. siapa di antara kita semua, baik netizen maupun citizen, yang akan jadi korban praktek-praktek seperti ini. Dan ini akan berjalan terus. Kalau saya lihat ya, misalnya yang sekarang ini ya, pemilu, siapa yang mau mengadili pemilu sekarang ini? Siapa yang mau ngawasin begini? Iya. Ngomong aja semua damai-damai. Maksudnya damai wani piro, damai. NPWP. Ya kan, NPWP kan Nomor itu piro, wani kan piro. itu kan rakyat kan biasa menjalankan itu di jalanan bersama dengan polisi, undang-undang. Kan itu cerminan wajah kita juga dalam proses penegakan hukum. Jangan-jangan di lalu lintas pemilu kita juga wani piro, ya. Terus mau siapa? Ya, mau kita cuma joget-joget kemudian kita salaman gitu mau berdamai. Ini kan semua ngomong bullshit, omong kosong. Jadi ini praktek etikanya juga nggak ada, apalagi kalau kita ngomong hukum. Sangat tidak ada dan tidak ada yang bisa diteladani sekarang ini. Siapa? Mahkamah Konstitusinya masih berusaha membangun kredibilitas lagi setelah nyungsep. Ketuanya KPK-nya juga begitu setelah nyungsep itu kan. Polisinya juga begitu, ya kan? Tinggal kita tunggu aja nih presidennya nyungsep juga baru kita kembalikan kewibawaan presiden Betul, ini, betul. ya kan? Ya. Asal jangan republik ini aja nyungsep gara-gara Betul. praktek kayak begini nih. Ya, ya. Ini bisa rusak, ini serius sekali nih, karena Hmm. jadi menurut saya respon sekeras apapun dari netizen maupun citizen Ya. menjadi modal kita untuk mendorong ke arah perubahan. Ya. Dan menurut saya bukan hanya mencoblos perubahannya. Mencoblos itu hanya momentum, Mhm. ya kan? Tapi kesadaran publik yang kita terus dorong sekarang ini untuk melawan praktek peradilan sesat itu yang harus kita dorong, ya kan? Karena belum tentu siapapun yang terpilih pengen juga karena budayanya budaya wani piro. Ya. Ya.
Ya, jadi duit yang mengatur pemilu ya. Kalau orang Batak bilang hepeng duna mengatur pemilu. Pengadilan juga ya hepeng. Ujung-ujungnya gitu kan. In the end it's money. Kalau kata Voltaire tuh, filsuf Prancis, di depan uang agama semua orang sama. Ya, kurang lebih di dunia peradilan kita kan seperti itu. Dan kita tinggal kita tinggal tunggu kapan ya kalau Bang Johnson kan bilangnya yang penting jangan sampai RI rusak. Ya kan bisa rusak, sebubar nih Republik ini. Dari kalau indeks saja kita udah rusak, turun, bahkan bisa bubar kita. Iya. Jadi saya terus terang aja, saya nggak menolak mentah-mentah adanya suatu asumsi yang cukup ilmiah sebenarnya bahwa Indonesia bisa bubar pada tahun sekian. Nah, menurut Pak Taufik tadi yang mengenai statement dari yang terhormat Prof. Edi itu seperti apa statementnya yang terakhir? Saya punya pengalaman empirik karena kebetulan beliau menggeluti pidana, saya juga pidana. Saya tergabung sama beliau di Mahupiki. Masa organisasi pidana itu ada Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Dan saya masih punya catatan di harian Tempo, di koran Tempo, makanya saya bawa pernyataannya beda sama dengan makanya yang kutip di mana? Di Tempo dia mengatakan di pasal 30 itu tidak membutuhkan motif, jadi tidak membutuhkan alasan. Jadi kan beda. Maka ada mengatakan itu. Ada mengatakan, makanya saya bawa ini. Waduh. Saya bawa Kacau banget. Saya bawa ini. Jadi saya bawa di sini. Itu memang dia pernah berkata seperti itu. Ya. Ya, saya menghadirkan beberapa ahli, saya cuplik aja. 3, pakar hukum pidana Edward Omar Sari menjelaskan dalam pasal 340 tentang pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dan pembuktian hukumnya bisa tidak menggunakan bukti langsung. Jadi udah beda kan dengan pernyataan di sini. Saya kenal sama beliau karena dulu hari Selasa itu saya biasa kumpul sama beliau di sudut UGM. Jadi kita kumpul diskusi begitu. Setelah jadi menteri saya kehilangan kontak, tapi pernah sekali saya ketemu nomornya. Nah, saya seperti sahabat saya ini, Bung Johnson Panjaitan. Beliau ini kan ahli pidana. Tapi jangan lupa 2011 memberikan keterangan ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ingat enggak? Iya. Ingat enggak? Yang akhirnya dijadikan dasar untuk memenangkan 01. Iya. Dan menciptakan kampret. Iya. Jadi ini kan sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Kalau misalkan saya disebut ahli pidana, Bang Johnson minta saya, Mas Taufik, tolong itu kasus tanah. Saya tahu diri dong. Soal tanah saya tahu apa. Kalau soal saya mengkonsolidasi perbuatan pidana, saya bisa. Tapi kalau saya disuruh memberikan keterangan sesuai dengan bidang saya, jadi intinya saya ingin, karena saya sahabat beliau, saya ingin mengatakan kita bertanya kepada beliau tentang apa namanya tadi, integritas dan sekarang kredibilitas. Kenapa ada integritas dan kredibilitas? Dua-duanya masuk kan? Yes. Ada pernyataan begitu, tapi di sini di catatan saya, makanya saya bawa ini. Saya bawa. Jadi jaksa itu menghadirkan 3 ahli. 1 dokter forensik Slamet Purnomo. Mirna meninggal keracunan cyanida 0,2. Kemudian ahli digital forensik Mabes Polri Muhammad Azhar membuka rekaman CCTV memperlihatkan gerak-gerik Jessica selama di kafe. Ini ahli forensik dari Mabes Polri loh. Artinya kan ditanyakan juga beliau ini independen apa tidak kan begitu. Kemudian yang ketiga pakar hukum pidana. Jadi untuk apa namanya Kang Karna sudah terjawab. Silakan menilai tentang Prof Edi itu siapa. Lepas dari seminggu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak. Kalau Bang Johnson silahkan, karena sehari ini saya sering ketemu sama beliau. Kalau saya mengatakan itu, tapi dari fakta ini berbeda itu aja. Jadi forum ini bisa menilai kredibilitas, kemudian integritas. Gitu. Jadi clear kan tentang pernyataan Prof Edi, karena didukung dokumentasi. Ini koran Tempo, ini Tempo loh ini. Tapi gini. Pak Taufik, itu yang tadi statement yang ketiga itu tidak perlu motif dalam itu memang benar. Memang begitu. Kalau pidana itu hanya akibat saja. Jadi misalkan seseorang membunuh itu tidak perlu syaratkan motifnya apa, ya. Tetapi akibatnya saja. Karena peristiwa pidana itu kan diletakkan pada kewajiban dan tanggung jawab pidana. Kalau ada perbuatan pidana, ada pelakunya, ada persyaratan untuk dihukum dan bisa dihukum, karena juga ada perbuatan pidana memenuhi syarat tapi tidak bisa dihukum, misalkan gila pasal 44
Jadi memang pembunuhan itu tadi pidana material, tidak mensyaratkan bahwa apakah itu ada hubungan kausalitas, apakah di situ ada motif atau tidak, yang pasti akibatnya. Justru tadi muncul pertanyaan di pasal 183 KUHP tentang keyakinan hakim, apakah keyakinan hakim itu didukung oleh scientific justice crime. Jadi di depan ruang sidang pun masyarakat juga harus diajari. Jangan karena saya hakim saya menghegemoni, karena tanya sama beliau ini, sahabat saya. Hakim itu kalau sidang mendominasi, tanya duluan, bahkan pengacara sering dibentak. Jangan bertanya di luar konteks, padahal kadang dia juga bertanya di luar konteks. Dan maaf ya, kalau saya lihat dengan pola hukum acara pidana kita, mungkin tidak hakim itu mempelajari berkas segini dibaca semuanya. 2 minggu masuk pengadilan dia menyidangkan, tidak mungkin. Ini yang harus dirubah. Jadi proses pembuktian, beban pembuktian itu bukan seperti itu. Kalau tetap seperti itu, ini hanya stempel seperti di sebuah pabrik kecap begitu, ada botol diisi kecap, dikasih kasih etiket, ditutup, kemudian pack jadi kecap, kan begitu. Dan harus ditegaskan kepada masyarakat, dicerdaskan di ruang ini, yang namanya BAP itu berkas, itu bukan alat bukti. Sebagai konsekuensinya apa? Seorang saksi di depan persidangan tetap disumpah. Ya, ini harus menjadi pedoman. Jadi jangan ini menjadi acara formalitas saja, bahwa hakim harus tunduk pada BAP. Jaksa harus menuntut sesuai BAP dan hakim akhirnya menghukum sesuai BAP. Enggak boleh. Ini kesalahan struktural kita, kesalahan berpikir kita, ya, ketika kita menangani sebuah perkara. Ya. Kesalahan terbesarnya di situ. Jadi secara ini kalau saya boleh, ini sebuah degradasi. Harusnya dia menemukan hukum, tetapi dia hanya melegitimasi dan tadi. Jadi kepastian apa? Kepastian hakim. Bukan kepastian hukum. Ya. Benar kan? Kalau kepastian hukum diujinya ini diuji dulu. Ini berkas. Ini bukan alat bukti. Tadi yang nomor 2 dari Tempo itu mengatakan bahwa digital forensik itu kan dari Mabes Polri. Dari Mabes Polri. Nah, ada yang menggelitik juga saya nih, Bang Johnson. Seorang ahli digital forensik itu SOP-nya kan sudah jelas. Ya, SOP-nya bahwa barang pertama tadi scientific evidence itu adalah dari DVR. DVR itu harus di cloning. Kemudian hasil cloningnya itu yang dipakai untuk nanti di persidangan. Yang aslinya itu disimpan. Gitu kan. Dan ini tidak ada. Dan waktu di persidangan, gitu kan, si ahli digital forensik itu dia seolah-olah memberikan narasi dari hasil CCTV itu. Nah, dia melihat itu lalu menarasikan mereka melakukan apa, dan itu yang dipakai patokan oleh jaksa dan hakim. Nah, sekarang apakah tugas dari seorang digital forensik itu menarasikan atau menampilkan sesuatu yang bisa dibaca oleh semua, gitu kan? Seperti kita nonton film bisu zaman dulu, Charlie Chaplin. Film bisu ada gitu. Orang itu kan bisu tuh film, tapi kita bisa tahu gitu kan. Dia ngapain gitu ya. Nah, seharusnya ahli digital forensik itu membuat seperti itu. Dia tidak usah memberikan narasi bahwa ini nggak usah. Jadi semua kan terbawa. Jadi hakim pun terbawa di situ. Gimana menurut Bang? Saya kira kita harus detail dan tajam ya. Pertama sumbernya dulu. Betul. Kan nggak ada, hilang. Iya. Nah, jadi kalau bikin narasi, terus ngarang yang hilang diadain gitu kan, jadi begitu. Pertama hilang. Nah,
soal hilang ini nggak ada kepastiannya. Iya. Karena nggak ada kepastiannya karena pengolahannya yang tidak benar atau bagaimana, tiba-tiba kita harus menerima sebuah cloning yang dinarasikan. Kira-kira begitu nih. Betul. Ya satu-satu nih. Iya. Ya supaya kita jelas nih permainan kenapa sampai ini prakteknya peradilan sesat ya kan. Ya. Barangnya karena kasus Sambo juga begitu, Mirip, ya kan. ya. Walaupun di rumah polisi juga bisa hilang gitu loh, iya, kan. padahal dijaga Apalagi 24 Iya, jam. apalagi di kafe itu tempat Iya. publik ya kan. Iya. Nah, itu dulu hilang. Nah, setelah itu cloning. Nah, ini yang masalahnya nih. Iya. Cloning saja sudah masalah, Ya. ya kan? Karena apa? Barang yang tadinya isinya ribuan diambilin satu-satu sesuai dengan keinginan dan pilihan subjektif dari si orang yang mengambil ini. Betul. Yang tidak ada diadain Betul. dengan membuat cloning. Ya. Nah, ini dia. Pertanyaan saya, cloning yang dibuat ini berdasarkan pemilihan dari barang yang sebenarnya ada, kemudian dihilangkan. Pertanyaan saya itu cloningnya diambil dari mana cloningnya dia? Karena barang yang mau di cloning ini nggak ada gitu loh. Kan? Ya. Ini teknis sekali tapi ini Ya. kelihatan benar ya. Betapa bobroknya orang yang melakukan ini ya. Terutama forumnya adalah olah TKP karena itu di awal-awal Betul, ya kan. betul. Nah, jadi dia melakukan cloning. Berarti yang melakukan cloning adalah orang yang membuat sesuatu tidak ada menjadi ada dan mengkloningnya. Ya. Seolah-olah mengklon. Karena gini, cloning itu kan sebenarnya mirip dari Mirror. sesuatu yang ya kan? Ya. Mirror. Ya kan? Ya. Nah, luar biasa ini yang melakukan ini nih. Hebat. Hebat. Ya kan? Hebat. Tapi ternyata ilmu dia bukan cuma ilmu cloning. Ilmu dia juga ilmu narasi. Ya. Nah, narasinya diarahkan seolah-olah apa yang di cloning itu menunjukkan bukti langsung, Betul. ya, bukti langsung di mana Jessica adalah pelakunya. Ya. Dan sayangnya hakimnya ini galtek menurut saya. Karena kalau dilihat dari apa yang dipertontonkan di persidangan, kualitasnya sudah direkayasa, barang aslinya sudah tidak ada, tapi kok bisa menimbulkan keyakinan hakim? Pertanyaan saya adalah, ya, dari mana kamu bisa yakin? Jangan-jangan kamu tidak mengerti CCTV. Ya. Kamu tidak mengerti juga kualitas gambar. Betul. Sehingga dengan yang tidak jelas itu kamu melahirkan sebuah keyakinan seolah-olah itu jelas untuk menegakkan keadilan. Anda bisa bayangkan betapa kehancurannya sungguh-sungguh terjadi dan menyebabkan putusannya menjadi praktek peradilan sesat, Mang Karna. Ya. Ya. Jadi saya kembali lagi seperti yang dijelaskan Pak Taufik tadi ya kan. Nggak bisa formalitas persidangan itu kita gunakan, nggak bisa. Yang dimaksud dengan forum pengadilan itu harusnya menjadi forum ujian untuk mendapatkan kebenaran material. Bukan kita malah mencari pembenaran-pembenaran yang akibatnya adalah praktek peradilan sesat. Nah, praktek seperti ini sering terjadi. Yang namanya formalitas ini sekarang ini makin parah, terutama mendapatkan pembenaran akibat COVID. Karena sidang-sidang sekarang ini pakai pakai online aja. Terus bagaimana mengujinya? Dan ini tantangan dunia peradilan kita sekarang ini, ya kan? Terus Anda mau membangun tidak lagi menggunakan seperti yang Pak Taufik bilang pasal 183, 184. Jadi main keyakinan aja dan persepsi aja sesuai dengan tontonan yang ditampilkan di ruang persidangan gitu yang Sangat online. bahaya itu. Ya udah kalau kayak gitu YouTube-nya Bravos lebih bisa tajam karena kita berdebat di sini. Iya, lebih diandalkan. Lebih bisa diandalkan karena ini kita bisa uji. Maka itu Kalau betul begitu, sekali tuh. ya kan? Nah, jadi ini tantangannya, nggak bisa peradilan ini dibiarkan kayak begini. Kalau ini terus, maka seluruh rakyat Indonesia bisa jadi korbannya, bukan hanya Komisi 3, Pak. Bukan hanya Komisi 3, Pak. Kita semua ini bisa jadi korban. Nah, pertanyaannya,
apa konsep yang kita bisa usulkan menjadi tandingan dan ini kita adu sehingga kita bisa menemukan sistem yang lebih baik dalam proses penegakan hukum pidana kita. Nah itu yang sekarang ini saya kira harus kita dorong. Ya, ini saya tambahkan dari Bang Johnson atau Bung Johnson untuk rekan-rekan advokat. Memang ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang sidang elektronik. Tetapi jangan lupa itu pilihan fakultatif. Merujuknya kepada berapa? Pasal 185 KUHP. Ya, di ayat 2 bukti yang paling kuat itu adalah bukti yang saksi atau ahli terangkan atau terdakwa terangkan di depan persidangan. Jadi jangan mau kalian juga ke advokat yang tidak progresif. Kalian juga sorry ya kalau bahasa Jakarta kalian advokat cemen. Masa bagaimana orang membuktikan dengan kualitas audio yang terbatas? Memang semua pengadilan punya kualitas hebat Bravos. Ya, saya pernah itu Bang Johnson di Jepara diminta pendapatnya, saya bilang itu gugur. Yang benar adalah yang disampaikan di depan sidang. Jadi you minta kepada hakim berkiblatlah pada pasal 185 KUHP. Karena kalau kita lihat dari struktur undang-undang itu lebih tinggi dibanding surat edaran dan seterusnya, walaupun itu dari Mahkamah Agung sekalipun itu untuk panduan mereka, tetapi kepada publik berarti publik itu adalah penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa dan pengacara harus memakai KUHP. Bagaimana mungkin dengan suara tidak jelas tiba-tiba ya terima ya putusannya ya ndak usah banding ya. Itu berkaitan dengan nasib loh. Jadi saya minta teman-teman advokat itu menolak. Dasarnya adalah KUHP, pembuktian yang paling kuat apa yang saksi, ahli dan terdakwa sampaikan di depan persidangan. Jadi jangan mau. Dan itu mereduksi serta mendegradasi sistem peradilan menjadi ini tadi. Kalau begitu berkasnya udah nggak benar dong. Kenapa nggak dirubah sidangnya jadi sidang cepat aja karena kita ditangkap polisi karena nggak bawa SIM. Kenapa nggak cepat aja orang yuk datang ke sini salah pasal ini bayar sekian gitu aja. Iya. Itu kesalahan berpikir kita yang celakanya diamini juga. Jangan mau. Pengacara kalau seperti ini jangan mau. Terdakwa pun jangan mau. Jangan mau diperiksa dalam posisi karena alasan COVID dan sebagainya. KUHP itu yang menjaga. Negara yang menjaga martabat kalau orang itu sakit dan sebagainya itu tugas negara. Karena dia sedang tidak dalam posisi merdeka. Begitu logika hukumnya. Karena saya suka sekali nih. Jadi saya bisa ketemu. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ada Pak Oto juga ya. Perkara ini. Tapi kalau mendatangkan polisi apa bisa? Paling polisi yang udah pensiun. Polisi aktif berani nggak? Kalau kita mah berani-berani aja. Ya, harusnya ya di tengah-tengah integritas dan kredibilitas kita yang semakin parah seperti ini, menurut saya mental menguji dan radikal untuk berdebat dan menguji sesuatu, saya kira harus jadi mentalnya penegak hukum, ya kan? Bukan mental orang-orang yang saya mohon maaf, saya agak sedikit mengkritisi mentalitas polisi promoter. Nggak bisa. Karena forum pengadilan itu adalah forum menguji. Karena itulah yang menjadi dasar untuk kita bisa menemukan keadilan. Kekuatannya di 185. Yes, itu. Saya tertarik nih dengan Bang Johnson. Waktu di TV One itu dengan Kompolnas yang masih aktif ya waktu itu. Ya. Apa yang dia kata? Soalnya melihat itu agak gugup juga tuh pertanyaan dari itu. Bagaimana tuh ceritanya? Iya, sebenarnya kan sekarang ini yang banyak kita kan berharap sebenarnya kontrol terhadap aparat penegak hukum ini jalan, ya kan? Seolah-olah negara ini sudah mendirikan banyak sekali lembaga pengawas dan semuanya itu jalan dengan benar. Tapi sebenarnya yang prakteknya yang sekarang ini terjadi kan adalah tirani etikat baik, bahwa semuanya ini sebenarnya tidak ada etikat baik. Aparat penegak hukum ini banyak menyalahgunakan, ya kan? Kewenangan-kewenangan tupoksi-tupoksi yang mereka lakukan. Dan sayangnya para penegak hukum ini kan sebenarnya lulus sains berdasarkan keilmuan dan profesinya. Itu juga yang disalahgunakan, ya kan? Nah, di Kompolnas ini sayangnya praktek seperti itu terjadi. Padahal Kompolnas itu kita dorong dalam rangka supaya polisi ini bekerja dengan benar, menjadi penegak hukum sipil yang benar, bukan mencari pembenaran dari polisi-polisi ini. Kalau itu yang terjadi seperti yang sekarang ini ya, misalnya yang praktek terjadi itu kan
kayak konferensi pers film India pembunuhan Brigadir J, Iya itu satu. ya kan? Nah itu kan. Lalu yang kedua itu kan yang apa namanya? Bukan yang kedua. Ngomong dengan Kompolnas itu yang waktu di TV-an itu kan. Ya, nah di situ. Nah, ini terlihat bahwa tidak bisa lagi kita melakukan penegakan hukum hanya berdasarkan keyakinan hakim, persepsi, apalagi manipulasi profesional dan pengetahuan kita. Karena di situ ada etik yang harus kita pegang dan prosedur yang harus kita tempuh dan diuji di depan sidang. Nah, itu yang harus terjadi. Tapi ini kan sekarang ini semuanya jadi seolah-olah mau main persepsi. Iya. Padahal praktek yang terjadi sekarang ini adalah praktek ilmunya Hitler. Ya. Yang salah itu terus-menerus dikabarkan bisa Jadi menjadi benar. Ya kan? Di tengah-tengah praktek Wanipiro. Aku tambahkan dia ini ada satu istilah yang aku munculkan, mudah-mudahan nanti jadi populer nih. Jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Kita ini membenarkan yang bisa, loh kan di penyidikan sana juga begitu. Tapi benar apa enggak kan gitu. Jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Ya. Apa itu dijadikan jurisprudensi? Iya. Iya. Maksudnya jurisprudensi bukan itu ya kan Mas Taufik ya. Iya. Jadi jangan membenarkan yang biasa, membiasakan yang benar. Misalnya benar kalau KUHP memerintahkan harus ada pemeriksaan secara saintifik, harus juga didatangkan orang yang punya ahli di bidangnya. Ya. Kalau KUHP itu mengatakan berkas itu bukan alat bukti, ya harus diuji di depan sidang, ya diuji di depan sidang. Jangan dipaksa. Ini coba ingat ini. Coba dibuka, saudara saksi halaman 20. Saudara seperti itu, masih tetap seperti itu atau berubah di sini? Atau sini, ini tanda tangannya kan? Ini tanda tangannya kan? Waduh. Nah itu persis sekali dengan digital forensik itu. Muhammad Nuh itu kan AKBP, polisi kan? Iya itu. Kenapa ahli digital forensik itu tidak dilakukan oleh yang independen? Iya. Jangan dilakukan oleh mereka. Misalkan Kang Karna. Oh saya tidak ahli. Bukan ahli. Ya, nah ini kan akibat dari praktek yang integritasnya dan kredibilitasnya itu dipertanyakan, tuntutan rakyat jadinya independen gitu loh. Iya. Akibat karena legitimasinya rusak gitu loh. Iya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat perkembangan pemilu yang sekarang ini ya kan sebenarnya orang pengen independen aja sekarang ini. Karena tidak ada lagi yang independen sekarang ini. Betul. Kan? Ya. Nah, ini budaya-budaya akibatnya tidak menegakkan yang benar itu jadi kayak begini nih. Membiasakan Jadinya yang benar, rusak semua. membenarkan yang biasa, kan Etikanya rusak menurut saya. Kan seharusnya institusi yudikatif ini jadi acuan bagi rakyat ya kan untuk menemukan moral, etika dan hukum yang benar dan adil. Ya, tapi ternyata sekarang ini justru dia sudah menjadi komoditi, Wanipiro. Ya, dan dipaksakan untuk membenarkan legitimasi ke arah perubahan yang berkuasa saja. Betul. Nah, ini kesulitan kita. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Komisi 3 harusnya bisa lebih maju dari itu. Ya, melakukan evaluasi karena terus terang saja KUHP kita kan sudah baru dan akan dilakukan. Walaupun korbannya masih tetap banyak nih di masa transisi ini, terutama yang menyangkut berita bohong, ya kan? Dan benar. Sebentar lagi kita panen berita bohong. Ya kan, panen dong di pemilu ini ya kan? Karena itu perdagangan yang paling empuk soalnya sekarang paling ini mudah. ya kan? Nah, kita harus bikin KUHP ya di tengah-tengah dua dunia ini, dunia nyata dan dunia maya. Ya kan, artificial intelligence sekarang ini. Terus bagaimana kita mendapatkan keadilan? Kalau praktek-praktek Wanipiro seperti ini, kredibilitas, integritas kita hilang dan tidak ada yang bisa menjadi acuan. Bahkan kita-kita yang kuliah dan memegang asas-asas prinsip-prinsip saintifik dihancurkan oleh orang-orang yang harusnya memberikan contoh seperti Prof. Edi. Rusak semua. Dan saya kira asosiasi ahli hukum pidana itu
berusaha ingin menegakkan itu insya Allah. secara benar di bawah pimpinan Mas Taufik menurut saya. Ya ini musuhnya yang harus terus menurut saya. Ya di sini pertarungan kita tuh di sini. Mari kita lakukan menurut saya. Nah, jadi kalau lihat kayak begini, saya sih setuju apa yang diusulkan oleh Mas Taufik. Bravo harus mendorong agar citizen dan netizen yang merespon kasus Jessica di Bravos ini ya mulai dipilih dia menjadi juri yang baik. Pada waktu nanti PK diajukan, PK itu kan prosedur sendiri yang harus ditempuh. Ya kan? Supaya terjadi perdebatan sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang benar ya dari tesis ada antitesisnya. Nah, diuji berdasarkan sains dan keilmuan yang baik supaya kita bisa menemukan kuhab yang benar dan melawan serta menghentikan praktek peradilan sesat yang dalam waktu ini akan kita panen di masa-masa pemilu ini. Ya, yang pasti untuk menghadapi peradilan sesat, Bravos akan melakukan yang terbaik. Ya. Dan dari saya Mas Sigit, tadi saya tertarik dengan dengan juri. Nah, saya pikir yang viewer Bravos Radio mengenai kasus Jessica ini sudah hampir mencapai 1 juta. 1 juta menonton. Nah, Mas Gigin, bagaimana kalau sekarang kita minta kepada netizen yang 1 juta itu jadi juror? Jadi mereka tinggal memilih atau mengatakan bersalah atau tidak bersalah, atau PK atau tidak. Bagaimana menurut Bang Johnson? Nah, kalau saya kira itu satu ide yang benar dan saya terus terang saja ingin mengandalkan Asosiasi Hukum Pidana yang dipimpin oleh Mas Taufik ini untuk memberikan kerangkanya agar arah itu bisa dijadikan acuan pegangan oleh masyarakat ya, sehingga dia memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi juri, bukan menjadi masa mengambang. Betul. Ya kan? Yang ikut-ikutan gitu loh. Bukan jadi perdebatan cebong dan kampret. Tapi ini perdebatan orang-orang yang ingin mencari keadilan. Ya, di mana di dunia sekarang ini ada yang sistem juri. Bagaimana ini perdebatan ini dilakukan dan kualitasnya bagaimana, dan secara keilmuan saya kira Mas Taufik jauh lebih punya kapasitas untuk melakukan itu ya, dan saya kira kita harus jaga dan kita dorong, apalagi kalau Mas Taufik juga tidak hanya melibatkan pribadi tapi juga organisasi. Karena itu ada standarnya nih, ahli-ahli semua ini soalnya nih kan. Menurut saya begitu Mas. Itu satu Bravo saya kira bisa memfasilitasi Mas Taufik untuk memberikan arahan ini, dan ya kan Bisa banget. sangat bisa. Sampaikan beliau itu menginspirasi saya. 2008 ketika saya dapat beasiswa ke Jepang, orang Jepang itu paling takut dengan penegak hukum. Jadi bukan seperti di negara kita ini, orang ditangkap nggak apa-apa, silakan tangkap dulu nanti pra peradilan. Kan bukan begitu. Sama juga anggota DPR, karena ada MK, justru anggota DPR bekerja nomor piro wani piro, undang-undang urutannya berapa, undang-undang yang berbau duit, minerba atau pajak atau cukai atau apa didahulukan, karena nomor piro wani piro. Tetapi ujung-ujungnya undang-undang itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya berarti fungsi DPR yang memiliki 3 fungsi, legal drafting, controlling dan budgeting, kan perlu dipertanyakan gitu loh. Kenapa undang-undangnya tidak berkualitas? Ya, jadi sepakat tadi memang kita harus mendidik cerdas, dan saya juga menginginkan jangan takut dengan kata-kata radikal. Kalau di kami radikal itu ramah, didik dan terberakal. Jadi kita berani itu juga karena kita berakal. Ini berani kan karena terdidik. Kalau lu bego, ini pernah cerita tadi waktu offline. Ada pengacara yang di depan persidangan entah lawan hakim atau jaksa itu bengong, tapi perkaranya selalu dikabulkan, dimenangkan. Aku tanya kenapa? Jasnya bagus, mobilnya bagus, padahal ngomongnya nggak becus. Kan mengerikan itu dunia pendidikan. Makanya aku usulkan ini, Bung Johnson, untuk teman-teman, sebaiknya advokat itu lewat pendidikan juga. Misalnya diberikan jenjang pendidikan namanya Magister Hukum Advokat, sebagaimana notaris MKN. Itulah yang mengangkat harkat dan martabat advokat. Kalau untuk hakim? Hakim tidak cukup. Hakim itu harus ada batasan
bawah, misalkan umur 40 baru boleh jadi hakim. Selain pengalaman jam terbang Iya, tadi ya. makanya aku bilang itu Bang, kenapa harus 40 itu dia punya jam terbang dulu. Iya. Kalau saya lulus fresh graduate sarjana hukum, nggak punya kerjaan, saya ngelamar kejaksaan, ngelamar hakim. Berarti saya kan pencari kerja kan? Iya. Tapi jangan nanti udah dibuat terus dilanggar-langgar lagi dengan mengatakan sudah pernah menjadi advokat jadi boleh menjadi hakim. Sekarang ini kan jadi sering begitu ya. Iya. Jadi Kita konyol secara itu. nasional sudah sebenarnya mau menargetkan berdasarkan kualitas Betul. untuk mendapatkan integritas Betul. tadi ya Iya, kan, betul. dan kredibilitas. Tapi ini dengan menggunakan hukum merusak, Iya. menghancurkan itu, dan dimulai dari legitimasi pemilu. Betul. Coba. Iya. Dan yang rusaknya sampai di Mahkamah Konstitusi coba. Apa yang kita bisa harapkan lagi coba? Ada 2 lembaga tinggi yang kepalanya dicopot. Nah, itu. KPK sama MK. Iya. 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 Itu kalau naga benar, apa kata dunia? Nah, maka saya kira kita harus mengandalkan asosiasi ahli hukum pidana itu Bravo supaya Iya. kita bisa mendidik citizen dan netizen bisa menjadi juri yang baik dan pejuang keadilan yang benar. Iya. Ya kan? Ya, setuju. Oke, Kang, udah Kang? Cukup. Ya, oke. biasa. Oke, Ini, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, Bravo. kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya dan Ayo hukum kita tos akan dulu. kita Untuk kemajuan tegakkan. kita tos dulu untuk kemajuan. Iya. Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.